Pada suatu sore panas di Sma Negeri Hiji Jakarta, Aisyah berjalan sendirian menyusuri koridor sekolah yang mulai sepi membawa tas berat penuh buku pelajaran sementara pikirannya melayang pada tugas matematika yang belum selesai. Tiba-tiba Rina muncul dari belakang mendorong bahu Aisyah dengan kasar sambil tertawa keras bersama dua teman perempuannya yang selalu mengikuti setiap gerakannya. Aisyah terjatuh, tasnya terbuka dan buku-bukunya berserakan di lantai, tapi sebelum dia sempat bangkit Rina sudah membungkuk dan memungut salah satu buku lalu melemparkannya kembali ke wajah Aisyah sambil berkata dengan nada menghina, "Kau ini selalu seperti ini ya, nerd miskin yang tidak punya teman, seharusnya kau tidak usah datang ke sekolah ini." Aisyah merasakan air mata menggenang di matanya, tapi dia menahan diri seperti biasa. Selama 3 tahun terakhir Rina selalu menjadi sumber penderitaannya, memanggilnya jelek, bodoh, dan berbagai kata lain di depan seluruh kelas membuatnya merasa kecil dan tidak berharga. Keluarga Aisyah yang tinggal di pinggiran Jakarta Selatan selalu menekankan pentingnya belajar keras dan menjaga nama baik karena ayahnya seorang pegawai negeri biasa dan ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan. Mereka mengharapkan Aisyah menikah dengan laki-laki baik-baik suatu hari nanti sesuai tradisi keluarga yang taat beragama. Aisyah diam-diam merasa berbeda. Dia sering melihat gadis-gadis lain dengan cara yang membuat hatinya berdegup kencang, tapi dia menyembunyikannya dalam-dalam karena takut dengan pandangan masyarakat Indonesia yang masih menganggap hubungan sesama jenis sebagai sesuatu yang salah dan memalukan. Setelah teman-teman Rina pergi, Rina tiba-tiba berubah sikap. Dia mendekat dan memegang lengan Aisyah dengan lembut lalu berkata dengan suara bergetar, "Aisyah, maafkan aku atas semua yang kulakukan selama ini. Aku sebenarnya menyukaimu sejak lama. Bullying itu hanya cara bodohku untuk menyembunyikan perasaan ini." Aisyah membeku, tidak percaya. Gadis populer, anak orang kaya yang selalu dikelilingi teman dan kekaguman, kini mengaku mencintainya setelah bertahun-tahun menyiksanya. Hatinya penuh konflik antara kemarahan, rasa sakit, dan getaran aneh yang tak bisa dijelaskan. Dia ingat bagaimana Rina pernah merusak proyek kelompoknya, membuatnya menangis sendirian di toilet sekolah dan menyebarkan rumor bahwa Aisyah suka perempuan, hanya untuk membuatnya semakin terisolasi. Tapi mata Rina kini penuh penyesalan dan ketulusan yang membuat Aisyah ragu apakah ini jebakan atau kebenaran. Mereka duduk di bangku taman sekolah yang sepi. Rina menceritakan bahwa dia iri dengan ketenangan dan kecerdasan Aisyah yang selalu mendapat nilai tertinggi sementara dia sendiri merasa kosong di balik popularitasnya. Aisyah mendengarkan dalam diam, merasakan tekanan keluarga yang selalu membicarakan pernikahan tradisional dan norma sosial di lingkungan mereka yang masih sangat konservatif. Malam itu di rumah Aisyah tidak bisa tidur. Dia memandang langit-langit kamar sambil memikirkan kata-kata Rina dan bagaimana keputusan untuk memakan atau menolak akan mengubah segalanya. Besoknya di sekolah Rina mendekati lagi membawa minuman dingin sebagai tanda perdamaian, tapi Aisyah masih waspada karena teman-teman Rina mulai memperhatikan dan menggosipkan kedekatan mereka. Tekanan mulai terasa. Aisyah merasa terjebak antara keinginan hatinya dan kewajiban kepada keluarga yang pasti akan menentang jika tahu kebenaran. Rina mengajaknya pulang bersama naik mobil mewah ayahnya, tapi Aisyah menolak karena takut tetangga melihat dan membuat rumor baru. Di dalam bus pulang Aisyah merenung tentang harga yang harus dibayar jika dia membuka hati. Apakah cinta ini layak untuk mengorbankan kedamaian keluarganya dan reputasinya di masyarakat? Konflik batin semakin dalam saat dia tiba di rumah ibunya menyambut dengan pertanyaan tentang hari sekolah dan Aisyah harus berbohong untuk menyembunyikan gejolak hatinya. Beberapa hari setelah pengakuan itu Rina semakin gigih mendekati Aisyah di sekolah. Dia meninggalkan catatan kecil di loker Aisyah berisi kata-kata maaf dan puisi sederhana tentang perasaan tersembunyi. Aisyah membacanya dengan tangan gemetar, merasa campuran antara senang dan takut karena jika ada yang menemukan catatan itu gosip akan menyebar seperti api di sekolah yang mayoritas siswanya masih memegang nilai-nilai tradisional. Di kelas Rina sekarang duduk lebih dekat dan sering melirik Aisyah membuat teman-temannya bertanya-tanya apa yang terjadi. Aisyah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi menghindari Rina sepenuhnya, malah diam-diam menunggu momen mereka bisa bicara lagi.
Mereka bertemu di kai kecil dekat sekolah setelah jam pelajaran. Rina membayar semua pesanan dan bercerita tentang tekanan dari orang tuanya yang selalu membandingkannya dengan saudara laki-lakinya yang sukses di bisnis keluarga. Aisyah membuka diri sedikit menceritakan bagaimana bullying membuatnya merasa tidak berharga dan bagaimana keluarganya mengharapkan dia menjadi anak perempuan teladan yang taat. Konflik moral muncul saat Rina memegang tangan Aisyah di bawah meja. Aisyah menarik tangannya karena takut dilihat orang sekitar dan memikirkan dosa menurut ajaran agama yang dia pelajari sejak kecil. Di rumah ayah Aisyah mulai curiga karena Aisyah sering pulang terlambat dan bertanya siapa teman barunya. Aisyah berbohong lagi mengatakan itu hanya teman kelompok belajar. Tekanan sosial semakin terasa ketika salah satu teman Rina mendekati Aisyah dan memperingatkan agar menjauhi Rina karena Rina hanya bermain-main. Aisyah mulai ragu apakah perasaan Rina tulus atau hanya cara baru untuk menyakitinya lagi. Rina membuktikan keseriusannya dengan melindungi Aisyah dari ejekan teman lain dan bahkan mengorbankan reputasinya dengan menolak undangan pesta populer untuk menemani Aisyah belajar. Mereka berjalan-jalan di Taman Kota Jakarta saat sore hari berbicara tentang mimpi masa depan. Aisyah ingin menjadi guru sementara Rina ingin lepas dari bayang-bayang orang tuanya. Tapi saat Rina mencoba mencium pipi Aisyah, Aisyah mundur dan lari pulang merasa berdosa dan takut konsekuensi jika keluarganya tahu. Malam itu Aisyah menangis sendirian mempertanyakan apakah mengikuti hati adalah pilihan benar atau salah di tengah masyarakat yang menolak hubungan seperti ini. Rina mengirim pesan panjang meminta maaf dan berjanji akan sabar. Aisyah balas dengan hati-hati tapi perasaannya semakin kuat. Konfrontasi pertama terjadi ketika teman Rina menghadang Aisyah di kantin sekolah menuduhnya memanfaatkan Rina untuk naik status sosial. Aisyah membela diri dengan suara gemetar tapi dalam hati dia merasa terluka karena tuduhan itu mengingatkannya pada masa bullying dulu. Rina datang membela Aisyah dan memutuskan pertemanan dengan kelompok lamanya membuat harga yang dibayar Rina mulai terlihat. Aisyah merasa bersalah karena keputusannya mempengaruhi hidup Rina tapi juga mulai menyadari kekuatan perasaannya. Keluarga Rina mulai curiga karena nilai sekolah Rina menurun dan mereka menekan Rina untuk fokus pada kuliah di luar negeri. Aisyah dan Rina semakin dekat secara emosional, berbagi rahasia terdalam tapi setiap sentuhan kecil selalu diikuti rasa bersalah Aisyah. Tekanan keluarga mulai memuncak ketika ibu Aisyah menemukan catatan dari Rina di tas sekolahnya dan mempertanyakan siapa pengirimnya. Aisyah harus berbohong lagi tapi hatinya semakin berat. Di keluarga Rina orang tuanya mengatur pertemuan dengan calon pasangan laki-laki dari kalangan atas membuat Rina memberontak dan mengaku diam-diam bahwa dia tidak tertarik pada laki-laki. Konfrontasi besar terjadi di rumah Rina ketika ayahnya marah besar dan melarang Rina bertemu Aisyah lagi dengan alasan menjaga nama baik keluarga dan norma agama. Aisyah menerima telepon dari Rina yang menangis menceritakan semuanya membuat Aisyah merasa hancur karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sekolah rumor mulai menyebar bahwa Rina dan Aisyah memiliki hubungan tidak wajar membuat siswa lain menjauhi mereka dan guru mulai memanggil keduanya untuk bicara. Aisyah merasa terisolasi lagi tapi kali ini Rina ada di sisinya memberikan dukungan meski mereka harus bertemu secara sembunyi-sembunyi di masjid kecil atau taman kota saat malam. Konflik batin Aisyah semakin kuat, dia mempertanyakan pilihan moralnya apakah mencintai Rina berarti melawan Tuhan dan keluarga atau apakah itu bagian dari ujian hidup. Rina mengorbankan banyak hal, meninggalkan lingkaran sosialnya dan menghadapi kemarahan orang tuanya yang mengancam memotong dukungan finansial. Mereka berdebat sengit suatu hari tentang masa depan, apakah mereka harus lari bersama atau mengakhiri semuanya untuk menyelamatkan keluarga masing-masing. Aisyah memilih untuk sementara menjauh tapi Rina mengejarnya dengan surat-surat panjang penuh perasaan. Keluarga Aisyah mengatur pertemuan dengan keluarga calon menantu membuat Aisyah panik dan menolak mentah-mentah menyebabkan pertengkaran hebat di rumah. Rina dan Aisyah bertemu lagi di pinggir pantai Ancol saat akhir pekan berbicara tentang pengorbanan dan bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit menerima perbedaan.
Rina mengakui kesalahannya di masa lalu dan berjanji akan berubah. Aisyah mulai memakan sepenuhnya. Namun tekanan sosial membuat mereka berdebat lagi tentang apakah hubungan ini layak diperjuangkan dengan segala risikonya, termasuk kemungkinan dikucilkan dari keluarga dan komunitas. Pengkhianatan datang ketika salah satu teman lama Rina menyebarkan foto mereka berdua di taman ke grup sekolah, menyebabkan skandal besar. Guru memanggil orang tua keduanya ke sekolah untuk mediasi, membuat Aisyah dan Rina dihadapkan pada tuduhan dan pertanyaan sulit. Keluarga Aisyah marah besar, ayahnya mengancam mengeluarkannya dari rumah jika tidak mengakhiri hubungan, sementara keluarga Rina memaksa Rina pindah sekolah. Konfrontasi puncak terjadi antara Aisyah dan Rina di sebuah gang kecil dekat sekolah, di mana Rina menangis meminta maaf karena tidak bisa melindungi rahasia mereka. Aisyah merasa dikhianati lagi, tapi juga menyadari bahwa Rina juga menderita. Aisyah memutuskan untuk mengakhiri hubungan sementara agar menyelamatkan keluarganya, tapi Rina menolak dan berjanji akan melawan semua tekanan. Di rumah, Aisyah dihadapkan pada ultimatum dari keluarga yang melibatkan saudara dan tetangga, membuatnya merasa terpojok. Rina menghilang selama beberapa hari membuat Aisyah khawatir dan menyesali keputusannya. Ketika Rina kembali, dia mengungkap bahwa dia sudah bicara dengan psikolog sekolah dan siap menghadapi konsekuensi, termasuk kehilangan warisan keluarga. Konflik moral memuncak ketika Aisyah dihadapkan pada pilihan antara kebahagiaan pribadi dan kewajiban ideal di budaya Indonesia yang sangat menekankan hormat kepada orang tua. Mereka bertemu lagi di tempat rahasia dan berdebat sengit tentang pengorbanan Rina yang sudah kehilangan teman dan dukungan keluarga. Aisyah mulai menyadari kekuatan cintanya, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Skandal menyebar ke lingkungan membuat Aisyah sulit keluar rumah dan Rina diancam oleh ayahnya. Setelah banyak pertimbangan, Aisyah dan Rina memutuskan untuk tetap bersama secara rahasia sambil bekerja keras membuktikan diri di sekolah dan keluarga masing-masing. Rina pindah ke apartemen kecil milik sepupunya dan mulai mandiri, sementara Aisyah berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarganya melalui komunikasi terbuka. Mereka menghadapi banyak ujian lagi, termasuk gosip yang terus berlanjut dan tekanan dari masyarakat, tapi keduanya semakin kuat dalam keyakinan. Aisyah bangun dari trauma masa lalu dan Rina belajar tanggung jawab dari kesalahannya. Pada akhirnya mereka lulus dan merencanakan masa depan bersama meski masih penuh tantangan. Apakah pengorbanan besar mereka untuk cinta sesama jenis adalah keputusan yang benar di tengah masyarakat Indonesia, atau salah karena melawan norma keluarga dan agama?